Ustaz Surya, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, afiat, panjang umur. Yang mana pada malam hari ini Allah masih meridhoi kita untuk sama-sama hadir duduk di dalam taman surga, yaitu Taman Majlis Ta'lim Al-Amin. Juga kenapa kita patut bersyukur karena Allah telah berikan kita kesehatan. Baru aja nih sebelum aneh kesini tadi sore aneh dapat musibah kecelakaan gitu. Aneh jatuh di motor, mau ke rumah Habib Hussein, aneh jatuh di motor. Ini kaki baru diurut tadi di rumah Habib Hussein. Makanya kalau ntar rada ngiluan dikit aneh nyender nggak apa-apa ya, maafin para habaib. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Allah bawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Masya Allah. Sebetulnya ini kayaknya ada dendam pribadi ini Ustaz Alim. Waktu hadir di Habib Hussein, Ustaz Alim ada tembak suruh ceramah. Karena gantian ada datang sini suruh ceramah. Mana nih Ustaz Alim ini? Ngumpet lagi kayak kiong muter-muter. Yang Al-Fajr hormati khususnya Sohibul Bait Al-Ustaz Muhammad Amin. Oh iya, Haji Rajali Muhammad Amin. Aneh sering ketemu tapi tahu doa jawabnya amin. Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Oh kan amin lah gitu ya. Lain juga anak-anak beliau Ustaz Abdul Halim, Ustaz Mansur, Habibi yang lagi ngobi aneh buat nyariin pasangan ya. Kemarin malam apa tuh, malam yang aneh minjem mobil kapan tuh? Malam ya, malam Kamis ke rumah bikin satu malam pada curhat ya, ntar ya kita ngomong di atas ya. Dan juga di sini banyak guru-guru kita para habaib, khususnya adik daripada guru kita Habib Salim bin Alwi Hamid, Habib Busra bin Tahir, Habib Abdul Qadir Asjab, Abdul Qadir betul. Ini kayak pernah mengantum di sini juga ya dia. Oh belum. Yang waktu itu yang malam-malam ini loh ini. Jadi begitu saudara. Sebetulnya kalau aneh apa namanya disuruh dibilang untuk ngasih nasihat, aneh juga masih butuh nasihat tuh. Kita juga masih butuh belajar. Enggak ada bini orang yang apa namanya enggak butuh nasihat, enggak butuh belajar. Kalau orang yang enggak butuh nasihat, orang yang enggak butuh belajar lagi, itu namanya orang yang udah dikubur. Benar gak? Kalau dikelontang aja udah hidup enak ya. Tinggal pertanggungjawaban aja di dalam kubur gimana ya gitu. Yang ajib bahasanya aneh bukan nasihat, karena aneh juga masih banyak kurangnya. Kita dengerin aneh ngebon gitu. Itu ngebon. Karena kalau aneh dibilang suruh ngasih nasihat, emang aneh belum pantas. Aneh juga masih berguru sama Habib Salim, sama Habib Hussein, Habib Ahmad. Banyak guru-guru kita, Mas Halim, Bisogi. Walhasil intinya seperti dalam hadis Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdi ilallah, tuntutlah ilmu dari buayang sampai ke liang. Aneh mau cerita satu.
ada seorang tukang gali kubur di satu negara, Damaskus. Ini seorang tukang penggali kubur didatengin sama seorang wanita. Ini sebelumnya kalau ada asatris yang nggak bisa anda sebutin satu-satu, minta maaf, minta redo ya. Ini kita lanjut ceritanya. Habis mana tadi? Pada fokus banget sih. Kalau mau ini fotoin nggak apa ya. Follow di gigi. Habis mana tadi? Iya. Ada tukang penggali kubur didatengin sama seorang wanita. Ini tempat pemakaman yang cukup terkenal di daerah kota Damaskus. Datengin yang mana perempuan penggali kubur. Ani pesen 1 lubang buat ntar siang. Iya, masa lubang 12 kan beda gitu. 1 lubang kubur sesuai SOP, standar operasional pemakaman. Lah emang bener ya, nggak salah ya. Kemudian pesan nggak lama siang nyampe nih jenazah. Bilang banget. Ada ntar makan lah aja. Kebuli pucat tadi. Datang nih jenazah ke pemakaman. Nah, si tukang penggali kubur ini ikut turun ke dalam bawah, ke lubang kubur. Begitu dia terima jenazah dari atas, dia taruh, itu tiba-tiba lubang kuburnya tuh yang tempat dia madep sononya itu kebuka. Datang 2 orang gagah pakai kuda, nerima ini jenazah, dibawa masuk ke dalam taman yang indah. Ini yang tukang gali kubur ngeliat bengong pingsan. Walhasil yang ngeliat begitu kejadian cuman si tukang gali kubur. Begitu selesai pingsan, ditanya nih, kenapa ente kok pingsan di bawah? Tadi ketika saya menerima jenazah, saya ngeliat ada 2 orang gagah naik kuda ngambil ini jenazah bawa ke satu taman yang indah. Aneh nggak lihat ini semua yang ada di pemakaman nggak ngeliat. Dicari tuh wanita, karena tuh wanita udah keburu pergi, nggak ditanya, nggak sempet diparani. Beberapa bulan kemudian datang lagi nih wanita yang tadi, yang awal itu datang lagi, mesen kuburan lagi, parsel kayak gitu pesennya, kuburan dipesen loh. Pesan kuburan lagi, bikinin aneh kuburan lagi 1 sesuai SOP, standar operasional penguburan. Kan udah pemakaman ya, ganti. Iya toh, mayang berdiri bahan. Aduh, ngelenong gitu di sini ya Allah, maaf deh jadi ya, bagi saling kita berlenong. Apa tadi? Udah dipesenin lagi. Ketika jenazah diturunin, ini tukang gali kubur ikut juga nih di bawah dan ngalamin kejadian yang sama seperti yang awal. Cuman bedanya ini tukang gali kubur kagak pakai pingsan. Karena udah biasa ya, gue udah pengalaman, gak pingsan gue ya, udah minum antino, gak mabuk ya. Kemarin jalan ke Cikampek ada suami istri bawa antimo 1 strip ya, Allahumma, itu muka-muka orang nggak bisa jadi orang kaya, nggak punya mobil tuh gitu. Nah ini pakai bangle ada kali masih bangle ini. Nah walhasil nih orang nggak pingsan, selesai itu dikuburin, dia buru-buru loncat naik ke atas, diubur nih perempuan, diubur ini perempuan, dijegat, dipanggil, nyonya, siapa nama anda? Enggak gitu. Hai wanita, sebentar saya mau tanya, sebetulnya siapa yang engkau makamkan di sini dari yang awal sampai yang akhir? Karena 2 kali dia masang kuburan, perempuannya dia lagi. Walhasil nih perempuan jawab, wahai penggali kubur, kalau engkau pengen tahu siapa mereka, sejujurnya mereka ini kedua anak saya. Kedua anak
anak saya. Yang pertama, anak saya yang meninggal itu seorang penuntut ilmu, seorang penuntut ilmu yang lagi belajar nyari ilmu. Lu ketawa nyari ilmu, orang yang mencari ilmu. Nah, orang yang mencari ilmu dengan keikhlasan dan lillahi ta'ala, Allah kasih ganjaran seperti itu. Yang kedua, itu juga saudaranya, cuman dia bukan penuntut ilmu, tapi dia seorang tukang kayu. Namun hasil jualan dia kayu ke pasar, hasilnya semua dikasih buat saudaranya, buat modal untuk ganjarannya sama. Masya Allah. Dengan catatan, orang yang nuntut ilmu ini dan yang ngasih modal buat modalin orang yang nuntut ilmu, enggak semata-mata nyari ilmu cuman untuk nyari ketenaran, enggak semata-mata nyari ilmu cuman untuk nyari ijazah yang buat ditempel di dinding. Nah, enggak nyari ilmu yang semata-mata untuk ngumpul gaji yang gede, tapi nuntut ilmu karena sebab kewajiban perintah Allah dan Rasul. Loh, paham ini? Jangan semata-mata kita intinya nyari ilmu karena kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu ibarat kita lagi nge-vape. Ini nggak ngerokok, ini nge-vape. Jadi panitia tolong siapin ini. Pusing panitia ya. Liquid botol, itu boy ya. Walhasil orang kenikmatan dunia itu ibarat kalau aneh ya, kayak orang nge-vape. Tarik yang pertama enak, disemburin hilang, ya, rasanya hilang udah, nggak awet. Begitu. Beda kenikmatan surga. Kenikmatan surga itu ente makan makanan ente yang selama di dunia yang ente rasa paling enak, itu kenikmatannya bisa bertambah. Contoh makanan paling enak di dunia yang pernah ente makan donat. Ente gigit nih pertama donat, masuk ke gigi, masuk ke mulut itu rasanya enak. Gigitan kedua tambah enak, gigitan ketiga lebih enak, begitu seterusnya. Kenikmatan surga. Coba di sini, ya kita makan donat, buset lawan kita keluar lagi, ya saking banyak minyak kita. Genya itu lek-lekan. Beda kalau lek-lekan anak majlis, beda, nggak ada lek-lekan, itu kayak jurang. Makan turun nih ya. Kayak jurang ya, kalau pakai dikunyah ya, masuk turun ngambil lagi, kalau dan tulang. Anak majlis, tapi masya Allah berkah. Yang penting jangan sampai kita lupa akan bersyukur. Ya, kita datang ke majelis diajakin zikir, diajakin nuntut ilmu, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang enggak baik. Dengan ente punya ilmu, insya Allah Allah angkat derajat ente. Karena Allah udah ngomong di surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Barang siapa orang yang berilmu dan mencari ilmu, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Itu masya Allah, aneh hadis gini mah. Aneh masih nuntut ilmu di mana-mana. Di tempat Habib Salih, Habib Husain, di sini di Habib Sobi, ya, dengan keberkahan ilmu, niat tulus ikhlas lillahi ta'ala, diajak jalan-jalan kemarin Habib Husain 10 hari coy, holiday aja deh. Bipali maafin deh, jadi jatahan ya begini ya. Kalimantan deh, ya 10 hari udah ke raja nih semua, ya. Mandi disiapin, ya. Baju kotor dicuciin, belum tidur, besok mau sarapan apa? Coba itu, lah Sultan Andara melewat ini. Ulang acara tanya, pegel kaki pijitin, datang ada lagi pegel pijitin dua, sampai celentangnya dipijitin dua, kayak robot, paham tuh? Diajak zikir, diajak nuntut ilmu, ente paham gini, ya halu aja deh, pakai pakaian alim ya, yang penting udah bertampok pulang ya. Aneh kemana-mana datang acara nggak pernah pusing bikin nampok.
biarin panitia yang undang yang pusing ya, kita pulang itu jongjonnya ya, pentengan ada, jongkok tebal ya, kan main, itu enak kan gitu. Zikir kalau ente dawamin, insya Allah bawain kebaikan. Ada contoh belajar dari ayam. Ayam itu binatang yang salah satu binatang itu kurang bersyukur, kurang zikir, sombong. Itu benar. Ayam kalau lagi kawin berisik, pengen sekampung tahu. Betina naikin, jantannya naik, goyang dikit, jantannya teriak, udah mentok, nah, coba. Lah kalau betinanya nyaut juga, wah sekelurahan keluar nontonin, makanya ditekep tuh yang betina sama malaikat. Diam aja lo, enggak, gitu doang betina, enggak. Lo lagi kawin nih, betelor, rame lagi tuh betina. Nih, nggak bersyukurnya ayam. Begitu betelor lepas, enggak, dia nengok, ngeliat betelornya, kagak cocok kan ya. Lah ayam ada patoknya begitu, bulet, ya kan? Lah kucing begitu keluar ada kupingnya, ini kagak bulet. Datang malaikat. Ngapa sih lu berisik banget? Lah ini anak siapa? Bukan anak saya ini. Ya. Lah saya ada moncongnya, gitu. Lah ini bulet. Makanya lu kudu bersabar, kudu bersyukur dulu. Udah keluar, remin lagi sambil wirid. Ya, makanya tuh ayam komat kamit tuh nggak ngerem nih. Wiridnya dia tuh. Begitu udah cukup waktunya wirid, dia nengok lagi. Udah cocok, gitu lagi rame ayam tuh. Jangan mau kalah, ente jangan sama kayak ayam, ya. Kawin berisik, beranak berisik. Jangan nemu duit, diem bagi. Nih manusia jeleknya nih, ya. Kawin sombong banget. Gue malam pertama, gue buset tadi jarum ini kayaknya ya susuban saya nih. Mau pulang, siapa sih nih makan ikan? Bagi kek. Loh manusia tuh, ya manusia. Kalau nemu duit dia diem, dikasih omongan rame banget, pedih banget ini. Tahu tulang siapa itu? Oh begitu saudara, aneh baru sekali ini hadir majelis lagi berdiri kesusuban. Mana tulang bekas lagi. Kalau masih baru mending kita cobain ya, enak. Kali gulai apa-apaan gitu. Nah ini sampai gatal aja. Ya Allah, ini mah ada tambahan ketiga kali ini buat biaya. Mana jauh pulang Pondok Rajek. Astagfirullahaladzim, dah insyaallah mudah-mudahan berkah semua. Saran aneh ente pada istiqomah, dimanapun ente nuntut ilmu, dimanapun ente belajar, istiqomah. Sayyidul Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad nih yang tawasulnya ada di sini, bilang ilmu itu nurun wala nurunin. Ilmu itu cahaya tapi nggak bisa diturunin. Ente harus cari sendiri, ente harus menuntut ilmu sendiri. Warisan yang nggak bisa diwarisin. Ente punya harta meninggal, bagiin kan anak. Ente punya ilmu, kalau anak ente nggak mau belajar nggak bisa. Anak ente yang menuntut ilmu nggak bisa. Makanya banyak-banyak ya bikin anak. Iya, jadi lebaran ngumpulin duit enaknya ya. 10 anak seorang sejuta kembang ya. Lumayan ya. Dihaji sama lama 2 tahun aja begitu. Insya Allah nih tawasul Sayyidul Walid. Kalau yang mau beli yang mana? Gue promosi. Aneh ngebantu, aneh punya sohib almarhum. Nih tawasul Sayyidul Walid. Copot bisa nggak deh? Jangan berat. Jadi ini tawasul aneh dapat dari salah satu keponakannya Sayyidul Walid, namanya Wan Anis Asgaf. Cuman aneh berkarib sama suaminya almarhum, namanya Habib Ibrahim bin Yusuf bin Ahmad bin Sahab yang belum lama meninggal. Ya aneh, Masya Allah gorib sama beliau. Sebelum beliau meninggal, aneh urusannya beginian nih.
metawasul ane bantuin jualin. Kemarin ke Kalimantan ane bawa, ane mesen 100 sama Wan Anis. Ketika Habib Ibrahim meninggal, ane niat untuk bantu istilahnya ekonomi keluarganya beliau, karena beliau punya anak 2 yang masih kecil-kecil, 1 SD, yang kedua masih 8 bulan. Ini anaknya dua-duanya nggak bisa lepas tanpa abahnya, tidur pasti sama abahnya, kemana-mana sama abahnya. Makanya ane berasa kehilangan waktu lagi Habib Ibrahim meninggal itu, pas ane lagi di majlis taklimnya Habib Husin, nangis. Ane nggak baca dari pentingnya Bib, ini habis saling saksi, ane pesesingkukan, ane dapat info, ane nggak percaya, Bib, ane keluar dulu, ane nyari info. Selesai dapat, habis saling juga mastiin, Ustaz, kita habis ini baca tahlil dulu, antum Bib yang mimpin, ane nggak kuat. Akhirnya tuh ane nyampein sambutan, bener, baru berapa bait ane nyampein sambutan, pecah, ane nggak kuat, karena saking goritnya. Karena sebelum beliau meninggal, ane ngimpiin beliau Bib, masalahnya Bib. Sebelum ane meninggal, belum jadi bini gua masih 6 bulan mau lahiran. Ini kita lagi nutur nyari dana. Jadi aduh, tambahin apa? Jadi begini, ane sedikit cerita nih. Lidah enteng banget kalau nyebut. Sebelum beliau meninggal, seminggu kurang lebih atau 2 minggu lebihnya ada tepatnya, ane ngimpi beliau nih, ane diundang sama beliau, datang ke rumah ane. Siapa? Ane datang, rumahnya di Bukit Duri, dekat Habib Umar. Pokoknya ini kalau tahu toko Siva Collection itu sampingnya gang masuk tuh, kalau nggak salah lapangan 3 atau 5 gitu, masuk ke dalam. Depannya Habib Farhat, Farhat atau Farhan gitu, Asegaf, Farhat ya. Tuh seberangnya di depan, nomor 6. Nanti kalau mau silaturahmi, tapi kalau masih ada Habib Ibrahim ya, nggak ada jangan, ada hari ini doang, anaknya cewek semua. Nah, ane datengin tuh di dalam mimpi nih, ane datengin beliau, ane datengin ke rumah yang ini. Begitu ane assalamualaikum, yang keluar beda. Nah, Habib Ibrahim ada, wah nggak ada. Habib Ibrahim udah pindah kemana? Ane nggak tahu. Telepon, Beb, ane pindah rumah, pindah kan? Gimana? Udah ane sono, datang nih. Rumah gede, model-model kayak anak santri, itu dari pinggiran gitu. Model-model kayak anak santri, rumah panjang. Ane pencet dateng tong, ya. Udah gak zaman, assalamualaikum. Kan biasa begitu tuh, ya. Pencet, bukanya jalan nih. Mewah banget ini mah. Kulit datang, mau temu siapa? Habib Ibrahim. Sebentar, motor taruh lagi sini, taruh motor di samping pun. Dijemput ane pakai mobil golok. Mobil golok dijemput. Nah, menang lo ini Habib Ibrahim. Aduh, langsung ane naik nih, nyampe rumah, pintu rumah gede. Wah, kagak ada ujungnya kita ngeliat. Begitu dibuka, harum wanginya situ. Sampai Habib Ibrahim ngomong, turun dari tangga nih, penting nggak ngomong-ngomong pindah rumah ini, ane mau undang ente kemari. Ente sebelum ini, tuh masuk dulu ke ruangan itu, makan dulu yang kenyang, dibuka satu ruangan. Wow, itu ada perempuan pakai baju putih semuanya, dengan makanan yang banyak. Makan kan, ane murah berapi, kata Habib Ibrahim. Ya Habib, kita makan. Selesai makan, ane keluar nih nyari Habib Ibrahim. Nah ini nih Habib Ibrahim, rumah selebar jagat dari ujung ke ujung, agak kelihatan kita main pintu belakang mana pintu depan gak kelihatan dah. Akhirnya Habib Ibrahim datang, ayo udah makan, udah ikut aneh. Kemana nih Bib? Udah ikut nih keluar lagi. Di depan ada mobilnya yang kayak punya Raffi Ahmad tuh, yang dipakai Juni Cagur, yang diisi bensin premium. Apa sih namanya itu yang logonya bisa turun naik tuh? Ya begitu dah. Ya. Mobil gituan, ane tanya, Bib ini mobil siapa itu nyewa? Enggak, ini punya ane kan. Masya Allah, ente bener-bener, ente nebok guyon, temen bercanda. Ane belajar main sulap sama beliau. Beliau jago sulap, umpetin duit orang, jago nih.
Pak Ibrahim maafin aneh. Ya hasil aneh naik nih Habib Ibrahim. Itu beliau pakaiannya serba putih. Naik aneh ke mobil. Bib kita mau kemana? Udah naik aja dulu. Sampai ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bib ente mau kemana sih Bib? Ini nyampe bandara kita. Aneh mau pergi haji. Wah, kenapa nggak ngajak-ngajak aneh Bib? Entar Pak, aneh dulu. Entar ente aneh yang jemput buat pergi haji. Ya Habib, amin. Aneh nitip doa aja soalnya. Terus aneh pulang gimana Bib? Motor aneh terima ente. Entar aneh nggak boleh masuk keke Bib. Enggak, deh, motor ente ntar aman. Ente pulang ke rumah aneh, ambil motor pulang. Aneh kira mau dikasih mobil yang ini. Atau ini balik ambil motor. Walhasil singkat cerita, aneh telepon nih Habib Ibrahim. Beb, di mana Beb? Di Pekat. Aneh ngimpi antum Beb. Ngimpi apaan? Wah, panjang ceritanya. Tapi alhamdulillah ngimpinya yang enak, yang bahagia. Masa sih? Iya bener. Ya udah besok ke sono. Aneh ke sono nih ke rumah, ke Duli. Cerita nih panjang lebar. Oh girang hatinya, mukanya berseri-seri, cuman gak ada kembangnya tuh di muka tuh. Saking girangnya tiba-tiba dia masuk ke dalam buangin makanan banyak, nggak biasa-biasanya tuh. Ini ada maunya kali ini Habib dalam hatinya. Buangin kebuli, daging, apa yang videoin dulu waktu itu. Bikin snap di WA. Bib ada apa nih? Tumbenan aneh dikasih kebuli. Biasanya cuma air putih segelas nih bilang. Aneh pengen dijamuin itu, aneh belum ulang tahun, udah makan deh. Ini aneh yang bikin khusus gitu. Dia yang bikin diri, aneh makan. Yang kenyang nambah lagi. Sampai singkat cerita, aneh misah sama dia. Dia mesen minyak wangi mana? Aneh video call. Beb, minyak wangi besok nyampe. Aneh bilang begitu. Tat, aneh lagi di Bogor. Ini mau umi aneh nih. Ngapain Beb? Aneh sakit. Memang ketika video call aneh lihat mukanya tirus, tipis, bukan tipis maksudnya, mesti namanya agak kurusan. Kalau beliau orangnya big size, berapa XL tuh nggak tahu dah. Ini gede dah. Malah lebih pendek, kenapa kok muka jadi kusut kayak kisut gitu aneh bilang. Aneh lagi sakit banget, sakit apa nih? Ya pokoknya sakit dah, ente doain aja biar cepat sembuh. Iya Bib, aneh doain. Tat udah dulu ya, aneh ke hamam, dia bilang gitu. Nih nyata nih nyata. Aneh mau ke hamam, ntar aneh video call lagi. Ya. Sampai aneh dapat kabar beliau meninggal, itu catatan aneh cuma centang 2 doang Bib. Walhasil bini ya Bib ngabarin aneh lagi majlis. Bener-bener tuh aneh, waduh, merasa kehilangan. Langsung saat itu juga aneh download lagunya Oma Irama yang judulnya Kehilangan kan. Kalau sudah ya sekarang dah udah ditanggung bang sudah kagak kagak ketimbalannya ya loh sepanjang jalan aneh nyanyi dengerin itu lagu untuk ngilangin aneh punya galau gitu, tapi emang susah namanya kita udah kehilangan kawan karib. Nah sekarang begini, aneh nganggep Habib Ibrahim ini udah kayak keluarga. Dari aneh bujangan, beliau bujangan, kita jalan bareng sampai dia menikah. Aneh nikah juga banyak kan yang ngomelin dia. Ente nikah nunggu apa kan? Nunggu siap Bib. Siap apaan? Kagak bakal ada siapnya. Nunggu siap duit kagak bakal ada siap-siapnya. Tiap tahun biaya nambah, bener gak? Ya buat yang jomblo, ayo. Siapa yang punya pasangan? Bulan ya. Mahalin aja. Aku kayak sedus. Yang penting halal ente. Ya. Itu daripada dia nanam dosa, bener. Iya kemana-mana ngelancong 2 gandengan. Nah kalau nyebrang kan pegangan tuh, iya. Nanam dosa, udah halal. Wah dia bilang udah nekat kawin, nikah, udah. Bener aneh lakuin. Aneh dulu ojek online, Uber. Wah ongkosnya gila-gilaan. Aneh dari Universitas Pancasila ke Tanjung Priok cuma berapa pilah nih, aneh buat nikah. Modal 2,5 juta kawin. Yang bikin ente nggak pernah jadi kawin tuh gengsi. Udah gengsi dah, gengsi tetangga, gengsi saudara. Lah dia mewah masa gua kagak gengsi. Entah giran dia kecandak, saya nikah utang numpuk, pusing.
udah ikut main anteng-anteng aja, yang nggak susah udah susah aja dah. Ini juga begitu, ini lagi melanjak jadi bahagia. Tuh begitu. Alhasil intinya terusin. Aneh ngerasa banget kehilangan Habib Ibrahim. Seminggu hari mana ngomel-ngomel, jangan ditangisin. Habib Ibrahim udah tenang, kamu nangis mulu, ntar lu sakit lu nyusul sama siapa nanti. Akhirnya ya udah, aneh mencoba untuk move on. Aneh ngerasa kehilangan sohib, saudara, keluarga. Jaga ente punya guru, jangan sampai ente nyesel. Giliran ente lagi butuh-butuhnya ditinggalin, aduh sakit. Hati itu rasanya bagai saya ke saya. Aduh, lama-lama sawer ini kita. Paham nih? Paham? Satu pesanan nih. Selama ente menuntut ilmu, dimanapun ente berada, jangan pernah ngerasa ente jadi yang terbaik, atau jangan pernah ente punya angan-angan aneh pengen jadi yang terbaik. Manusia terbaik cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak apa-apa ente punya angan-angan, tapi angan-angan untuk jadi yang lebih baik. Jangan pernah jadi yang terbaik. Ini lisan aneh sambungin doang dari aneh punya guru Habib Ali Zainal Abidin bin Mustafa Al-Atas. Ente paham ini, jangan pernah ente jadi pengen jadi orang yang terbaik. Rasulullah udah manusia paling terbaik dunia dan akhir. Paham nih? Paham nggak? Pahamnya jangan inget cerita aneh tentang ayam tadi doang. Cerita ayam itu lupakan. Nanti aneh kasih cerita kadal besok. Paham? Kalau aneh diundang lagi, aneh banyak kisah. Cuman ini nggak keisi nih. Lah ada ini ada kisahnya ya, mahal ilmu mahal. Nah ente jangan sembarangan datang ke sini nggak ngasih ke Tat Alim, Tat Mansur, Haji lupa lagi. Ngejali Amin. Mereka punya hak untuk begitu. Benar nggak? Lah Sayyidina Ali satu huruf dihargai berapa? Ayo, Sayyidina Ali satu huruf dihargai berapa tuh? Berapa dirham per dinar dulu? Pantes gak kalau misalkan gue nuntut sama ente? Bayar lo gaji gue. Pantes gak? Lah sebetulnya mah pantes, geleng aja gak punya duit lo. Lepas guru, cuman kan guru tahu diri. Masa iya gue pagor kan nauin dong. Gue juga butuh ngebul dapur ya. Itu HP juga mesti canggih. Paham nih? Paham? Kalau paham, nganggok buat gue. Nah gue lagi doakan ini. Ya, paham ya? Insya Allah. Yang mau beli bantuin keluarganya Habib Ibrahim bisa hubungin Bang Mansur, Habibi atau Ustaz Alim, ya. Hubungin ke mereka-mereka, ntar kontak langsung kan. Ya. Barangnya ada di Majlis Taklimnya Habib Hussein, tinggal diambil sama Ustaz Alim. Ya. Yang mau bantu ahlan wa sahlan, yang gak mau bantu, aneh minta Fatihahnya aja buat Habib Ibrahim bin Yusuf bin Ahmad bin Sahab ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syiril Fatihah. Jazakallah khair buat Al-Fatihah antum semua. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita yang sudah mendahului semoga Allah berikan kenyamanan, ketentraman di dalam alam baka, bisa berkumpul dengan para alim ulama soleh solihin. Karena kalau nungguin Habib Hussein kepanjangan, yang ada modal habis nih.
Habib Habib aja dari sini Bib aneh mungkin internet Bib ya enggak daripada nih lama-lama anak-anak aneh masukin dongdang kan gak enak emang burung hah udah masuk bunyi wak-wak agak enak Hadam ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah khairan jaza. Kita ucapin terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz